Halo Tribuners, di episode Wo On Cam kali ini kita akan membahas soal bagaimana sih milenial beradaptasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Apalagi sudah beberapa bulan ini Indonesia dinyatakan terjangkit virus corona. Sekarang saya sudah terhubung dengan teman saya, Erliza Florencia. Dia adalah salah satu karyawan di perusahaan swasta di Jakarta. Halo Florencia, apa kabar Kak? Baik di sini. Sehat terus, semangat. Semangat, tetap harus semangat dan harus sehat. Ya sih, sama-sama. Gimana nih? Sebelum itu aku mau cerita sedikit. Jadi Kak Erliza ini sebelum COVID beneran diumumin masuk Indonesia, kan Kak Erliza sempat ke Solo ya. Waktu awal Februari, dan itu COVID emang belum ada pengumuman kalau pasien positif. Tapi Kak Erliza ini tuh menariknya udah persiapan banget nih. Dia udah bawa disinfektan di botol kecil gitu, dan setiap dia mau duduk atau mau kemana dia akan semprot-semprot dulu nih. Gimana Kak? Dan akhirnya beberapa bulan kemudian beneran dong. Beneran, dan akhirnya panik nyampe Jakarta udah panik. Jadi waktu pulang itu udah panik ya? Iya, tapi syukurnya nggak ada apa-apa sampai kan waktu itu lihat gejalanya 2 minggu. Untungnya nggak ada apa-apa. Jadi syukurlah sampai sekarang sehat. Ya, puji Tuhan ya. Terus, nah udah beberapa bulan, sebelum itu perkenalan dulu dong sama teman-teman Tribuners nih, biar kenal juga nih sama kakak. Halo teman-teman Tribuners, saya Erlisa. Asal saya dari Malang, tapi udah kerja di Jakarta udah 5 tahun. Saya sekarang kerja sebagai editorial support di salah satu perusahaan di Jakarta. Nah, Oke. Setelah udah beberapa bulan ini kan kita ada di tengah-tengah pandemi COVID nih Kak. Gimana perasaannya? Betul. Udah bosen kah atau malah nyaman kah? Kalau bosen tuh tentu bosan, soalnya kan aktivitas kita terbatas sekarang. Terus sebenarnya lebih ke apa ya? Ada rasa kecemasan sih, kayak kan saya sekarang tinggal di Jakarta Selatan yang kabarnya menyumbang banyak kasus COVID-19. Jadi ada perasaan takut, cemas kalau akan terpapar, dan ya itulah. Jadi gitu. Ada nggak sih Kak, setelah COVID ini tuh benar-benar dampak besarnya buat kakak sendiri gitu? Dampak itu lebih kayak ke perubahan gaya hidup sepertinya ya. Jadi sekarang lebih rajin cuci tangan, lebih rajin memperhatikan pola hidup sehat, terus lebih aware lah ya sama kesehatan diri sendiri. Jadi yang dulu sukanya langsung rebahan gitu waktu nyampe rumah, pulang kerja, sekarang tuh udah harus diwajibkan ke mandi dulu dan biasa semprot-semprot disinfektan lagi. Tetap sebelum bawah ya? setelah itu setelah itu rebahan. Terus untuk makan juga sekarang udah mulai dijaga, udah rajin minum suplemen juga. Kalau dulu kan agak cuek ya sekarang udah dibiasakan itu. Persiapannya ketat ya. Iya. Kalau selain gaya hidup nih, pekerjaan sendiri keganggu banget ya pasti ya? Pasti sih, soalnya kan saya kerjanya banyak berhubungan sama orang juga. Jadi kayak dulu biasa berkomunikasi sama orang, langsung kalau ada kerjaan bisa langsung tanya, langsung bisa diselesaikan. Sekarang juga kayak harus sabar dulu nunggu karena kita komunikasinya via WhatsApp, terus via Zoom. Itu harus sabar nunggu respons. Terus kalau ke kantor juga udah harus, kan sekarang WFH. Kita udah masuk 2,5 bulan WFH. Jadi kalau ke kantor juga ada protokol tersendiri, harus pakai masker, harus juga rajin cuci tangan, jaga jarak, itu. Kantor sendiri juga pasti udah ketat ya Kak, nerapinnya untuk protokol kesehatan. Setiap masuk udah langsung diukur suhu tubuhnya dan langsung disuruh cuci tangan sih, langsung begitu datang. Selain mempengaruhi aktivitas nih, di sekitar lingkungan kakak ada yang berubah nggak sih, kayak mungkin kebijakan pemerintah gitu yang kakak rasain waktu, jadi kayak awal dulu tuh kayak gimana waktu awal corona masuk Indonesia dan sampai sekarang itu ada perubahan-perubahan kebijakan nggak, lebih ketat atau lebih gimana gitu?
Semua sih sekarang jadi lebih ketat memang ya. Apalagi di daerah tempat tinggal saya sekarang, penjagaannya udah ketat banget. Terus tiap minggu udah rutin dilakukan penyemprotan disinfektan. Terus apa ya? Sekarang pintu-pintu udah banyak ditutup, jadi area masuk jadi terbatas. Yang biasanya 3 pintu, kita bisa masuk lewat 3 pintu, sekarang cuma satu. Dan itu pun dijaga dijaga sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Jadi ya Jadi setiap jam 10 malam itu ditutup gitu, udah Kak? ditutup. Oh, dan dibuka Udah lagi ditutup. sampai jam? Dibuka lagi kalau nggak salah pagi jam 5 atau jam 6 tuh udah dibuka, dan itu ada yang jaga juga, jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Oh, jadi, Ditanya dulu ini keperluannya apa, baru di portalnya dibuka gitu. jadi yang boleh masuk cuman yang emang apa Warga bermukim di situ gitu. aja ya, warga di Betul, situ aja iya. ya. Daerah Iya. mana Kak kalau boleh tahu? Saya di daerah Cilandak. Oh, di Cilandak. Itu ya udah ketat itu. Nah, selain itu kalau makanan sendiri, Kakak susah nggak sih cari makanan? Kan banyak yang ditutup kan kalau di Jakarta ya. Tuh kalau misalnya mau restoran-restoran di mall yang deket itu udah tutup, jadi sejujurnya terbatas ya untuk makanan kalau kita mau cari langsung. Jadi mau nggak mau mengandalkan, ya udah terbiasa juga sih mengandalkan layanan delivery online, uh, dan semuanya juga membiasakan cashless ya. Jadi pakai dompet online ya. Jadi nggak Nggak kita ribet nggak ya. Udah jadi pesen aja udah paling cepet ya Kak. kena aja paling cepet deh. Kalau transport sendiri, Kakak pakai apa? Pakai transport umum nggak sih Kak? Transport umum sih puji Tuhan ini nggak saya ke kantor jalan kaki aja udah nyampe ya, nggak perlu pakai transportasi. Cuma kalau emang harus kemana-mana mau nggak mau harus pakai mobil, karena di sini kan ojek online udah nggak beroperasi ya untuk yang motor, jadi harus pakai mobil Kalau kemana-mana. kalau yang kayak transportasi umum lainnya gitu, kayak MRT Uh, atau yang lainnya? ya, kalau MRT kalau nggak salah cuma sampai jam 6 sore. Tapi emang saya lebih memilih nggak kemana-mana sih, dari Jadi, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ya udah, saya nurut aja, stay at home ya. jadi nggak begitu ini ya, apa ke transportasi umumnya ya? Iya, Ya, nggak di begitu rumah aja ya. ngaruh sih. Oke, kalau seumpama selain aktivitas sama kerjaan nih, Kakak tetap terus mantau perkembangan COVID itu nggak sih? Dan biasanya kalau dapat informasi itu dari mana? Atau nyari sendiri langsung dari website? Kalau perkembangan sebenarnya, kalau mau jujur saya nggak ngikutin, memilih nggak ngikutin, karena jujur aja kalau setiap kali tahu ada update, oh Indonesia terutama di Jakarta ada angka nambah, itu jujur aja bikin cemas ya, kayak nggak nyaman gitu. Jadi saya lebih milih menghindari berita-berita update tentang COVID-19. Tapi kalau misalnya, tapi sebenarnya saya nggak lepas juga sama update berita seperti itu, karena setiap kali saya buka situs-situs tertentu atau sosial media kan pasti selalu keluar. Jadi harus pintar nyaring beritanya aja. Saya lebih milih berita-berita yang kayak apa ya, orang-orang yang memberikan pengaruh positif gitu, Positif ya. kayak misalnya gimana perubahan pola hidup orang-orang yang lebih positif dalam menanggapi COVID-19 ini. Jadi lebih milih itu sih Jadi daripada perkembangan kasusnya sendiri. 2,5 bulan ini kan COVID ini udah ada kan. Terus kakak jadi nggak bisa pulang juga ke rumah. Gimana sih kak Ya, respon keluarga? Apa mereka juga pasti lebih worry dong karena kakak juga di luar kota dan sendiri betul, juga kan ngekos. Jadi betul. Betul, setiap hari jadi sering ditelepon. Dulu kan paling kayak seminggu sekali aja teleponan, sekarang udah hampir setiap hari ditelepon, ditanyain gimana di sana gitu. Terus ya dulu sempet sih disuruh pulang, tapi kan saya juga khawatir ya kalau saya nggak tahu kalau misalnya saya sendiri jadi carrier dan berdampak ke mereka, jadi saya lebih milih untuk tetap stay di sini. Walaupun sedih, tapi demi kebaikan bersama ya. dan Kak Eliza ini kan
ya seperti milenial pada umumnya lah, suka traveling, suka nongkrong, suka nonton konser. Nah, ceritain dong Kak, Kakak punya hobi apa aja sih? Maksudnya selain setauku Kakak kan suka banget nih traveling sendiri dan kayak hampir setiap tahun gitu, pasti ada kota baru yang disinggahin, terus nyoba makanan baru, terus nonton konser juga itu pasti. Dan ini harus berhenti semua tuh gimana Kak? Agak pertama shock sih sebenarnya, kayak gimana ya, tiba-tiba kegiatan yang seneng kamu lakuin tiba-tiba harus berhenti gitu. Jadi lebih akhirnya lebih sering bosen dan kayak lebih kayak emosi kali ya. Jadi kalau orang bilang wah kurang piknik, ya ini memang beneran kurang piknik gitu. Jadi kalau sebenarnya saya udah ngerencanain jalan-jalan di liburan Lebaran termasuk mau pulang, tapi kan nggak harus dibatalkan karena ada COVID-19 ini. Harus sadar sendiri juga ini kan untuk kebaikan bersama ya, jadi ya udahlah ya, ngalah dulu kitanya. Terus kalau konser ya emang sih kemarin sebenarnya sempat mau udah direncanain mau nonton Boys Like Girls, terus ternyata ditunda konsernya, nggak jadi. Jadi ya udah, nggak tahu nanti ke depannya gimana. Kayaknya sih masih agak ada kekhawatiran ya untuk join large community gitu. Walaupun udah agak mereda gitu. Iya, kayaknya Kan saya masih perlu waktu ya. masih ada kekhawatiran itu ya. Tapi ada nggak sih yang beneran ngerugiin kakak gitu? Mungkin udah pesen tiket atau apa gitu, pesen hotel atau pesen So far untungnya tiket belum dibeli. Yang kalau tiket jalan-jalan yang di liburan Lebaran kemarin untungnya belum dibeli, karena kan saya seringnya naik kereta api ya. Terus kereta api kan tahu sendiri H-30 baru bisa. Jadi kebetulan memang belum beli tiket. Terus kalau tiketnya yang Boys Like Girls udah hampir klik oke. Terus kayak ada perasaan iya enggak setelah didiskusikan akhirnya ditunda dulu, dan ternyata beneran ada pandemi. Semacam firasat ya. Semacam firasat, jadi ya agak bersyukur juga belum beli tiketnya, meskipun konsernya nanti diundur sih. Gitu. Semoga jadi ya Kak. Dan semoga ya. Semoga kita bisa nonton konser bareng kan. Amin, ditunggu loh. Nah, tapi dan semuanya kan cancel dan batal kayak gitu. Gimana sih Kak cara ngobatin kerinduannya nih? Nonton konser lah, traveling lah. Bagi tips dong, kali aja teman-teman Tribuners juga ngalamin nih di rumah dan mereka kangen. Ada loh temanku tuh beneran kangen nonton bioskop gitu, dia sampai download. Oh iya bener. Yes, hanya yang I'm proud iya. gitu kan. Bioskop itu paling kangen banget sih sama suaranya ya kan, Dolby. Iya, gitu. iya bener. Paling kangen banget. Sekarang udah nggak ada lagi, dan aroma popcorn tuh udah kangen banget sih memang. Tapi ya mau gimana lagi, sekarang harus nontonnya di Netflix atau layanan streaming lainnya. Kalau misalnya jalan-jalan sih, kita sebenarnya bersyukur ya udah di era digital, jadi semuanya dipermudah. Kayak mau sekarang lagi ngetren virtual tour kan, jadi semua situs pariwisata yang menawarkan virtual tour. Kalau mau gampang, paling enggak di Google Art and Culture kan banyak opsi untuk kita traveling, mau keliling dunia. Nggak cuma tempat wisata, tapi juga ada kayak museum. Jadi yang suka seni bisa sekalian tuh bisa lihat secara virtual, meskipun sebenarnya kita nggak hadir secara langsung ya. Jadi kayak memang sih ada yang kurang, kayak aduh kita nggak bisa merasakan langsung gitu atmosfernya di sana, nggak bisa menghirup udara, nggak bisa nyium yang ada di sana. Jadi tapi seenggaknya bisa mengobati sedikit lah ya. Kayak terus kemarin yang saya tahu juga kalau di Instagram biasanya ada yang virtual tour dari nggak bisa jauh-jauh deh, kayak Dufan sama SeaWorld atau Kebun Raya Ragunan kemarin aja bikin IG live gitu loh. Betul. Terus kalau nggak ada komunitas yang di komunitas tour, kalau di Jakarta ada Jakarta Good Guide setahu aku yang rutin ngadain virtual tour via Zoom. Keren banget sumpah. Ya, jadi
seenggaknya kita nggak begitu bosan-bosan amat, masih bisa jalan-jalan bareng gitu. Tapi udah cukup mengobati ya. Udah kemana aja nih Kak? Kemana aja yang dikangenin sampai lihat-lihat? Kan kemarin ada yang kangen Solo juga kan ya? Oh betul. Ya, jadi gimana ya, paling kalau kalau kangen soal scrolling galeri aja kali ya. Kalau jalan-jalan virtual paling kemana ya kemarin ya, udah nyoba ke Machu Picchu sih, iseng nyoba di saking iseng ya, Keren. langsung lihat-lihat oh Machu Picchu gini, udah gitu aja. Terus udah nonton konser apa lagi yang diulang Kak? Kalau konser sih so far nggak ada sih, tapi paling nggak ya syukur-syukur kalau si band-band favorit kalian ada yang ngadain live konser Live ya. ya IG, atau paling kayak uh, live chat ya, itu sih Bisa paling yang live YouTube chat sih yang juga. sering ikut live chat sih. Kalau konser paling kalau kangen ya udah lihat di YouTube aja. Itu udah paling tepat. Kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Tentu aja lebih banyak waktunya kan di rumah juga. Maksudnya kayak Betul. waktu senggangnya juga banyak. Kakak biasanya manfaatin buat apa sih? Mungkin nemuin hobi baru atau lebih mengenal diri sendiri gitu. Waktu senggang sejujurnya, kalau mau jujur nih, waktu senggang sih nyelesain kerjaan ya. Masih ya? Tetap Masih. dedikasi. Karena PR-nya banyak dan belum sempat banyak yang kepegang. Jadi kalau hobi paling ya itu tadi ya, bisa dikerjain sambil kerja, sambil dengerin musik, sambil kalau mau tidur baru kayak baca-baca buku novel dulu. Itu aja sih paling enggak. Terus kan semuanya tuh pasti ada positif sama negatifnya Kak. Semua kan pasti seimbang nih, walaupun ya Betul. si COVID ini tuh emang banyak banget negatifnya dan banyak banget orang yang dirugikan. Tapi menurut Kakak apa sih positifnya? Dulu tuh ada guru kimia aku tuh pernah bilang, kita aja kalau kita mikir positif aja tuh belum tentu apa yang kita mau tuh terjadi. Apalagi kalau kita mikir negatif terus kan. Terus Betul. di tengah COVID ini apa sih positif yang Kakak ambil gitu? Yang terasa apa ya? Yang terasa kayak sekarang ada kesadaran gitu setiap orang untuk ada rasa kebersamaan, terus ada rasa empati yang meningkat tuh berasa sih. Terus ya tentunya ada yang berasa juga, ada peningkatan kesadaran hidup sehat lah ya. Itu sih kayaknya lebih ke empati, terus kesadaran kebersamaan, sama adanya kesadaran tentang mental health. Ya sih, sama sih. Aku juga mau cerita sedikit. Jadi tuh positif dari corona ini yang aku ambil tuh biasanya kan kalau aku nongkrong sama teman-teman kan kita pasti biasanya cuma hahaha aja kan di resto di mana. Sekarang tuh jadi bisa ngeliat sisi lain dari mereka gitu loh, teman-teman aku. Iya betul. Gila, positifnya tuh ternyata banyak banget. Ada yang ikut relawan lah, ada yang bansos lah. Jadi kayak wah, mungkin pasti ada lah positifnya yang diambil Iya kan dari corona ini. betul. Gak selalu Iya. negatifnya. Terus, siapkah untuk new normal, Kak? Mau dibilang Lagi sih, hot nih. iya betul, new normal lagi hot banget di sini. Dan waktu dibaca protokolnya sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda ya sama yang sudah diterapkan sekarang. Jadi buat orang-orang yang udah menerapkan protokol yang benar, yang udah mematuhi anjuran pemerintah, itu sebenarnya nggak kaget ya sama new normal karena udah melakukannya dengan benar. Jadi, tapi kalau mau ngomong siap enggaknya ya harus siap, karena itu yang akan kita hadapi bersama gitu. Oh ya, dan terakhir nih, coba dong Kak kasih kata-kata semangat buat garda terdepan kita nih, para tenaga medis yang udah hebat banget nih melawan corona. Ada nggak kata-kata buat mereka? Sebenarnya kata-katanya simpel aja sih, nggak kita sudah tahu semua kalau para tenaga kesehatan sudah bekerja sebaik mungkin untuk melindungi kita semua. Jadi saya cuma mau ngucapin terima kasih banyak atas perjuangannya, dan terima kasih sudah melakukan tugas-tugas mereka sebaik mungkin. Ya, keren banget. Ya, makasih para petugas medis yang udah bekerja keras. Kita bersama kalian.
Ya. Oke, dan ini udah di akhir pembahasan hari ini nih kita. Jadi makasih banget Kak Erliza mau meluangkan waktunya Nah, sama Tribunnews ya. ya, Dan kalau untuk teman-teman di rumah Tribunnews, semoga perbincangan kita juga bermanfaat buat kalian. Setidaknya walaupun nggak banyak manfaat yang diambil bisa nemenin kalian lah di saat bosan ya kan. Pesan terakhirnya jangan lupa untuk jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, sama tetap di rumah ya Tribuners. Sampai jumpa lagi. Dah dah. Kak, makasih ya. Thank you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.